Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Akudama Drive. Jadi tonton sampai videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Ini adalah sebuah anime yang bersetting di era cyberpunk ya, dimana animenya itu nggak main-main, kelihatan keren banget. Apalagi bagi teman-teman penonton sekalian yang sudah sering melihat game cyberpunk, mungkin sudah tidak asing lagi dengan desain yang ada di sini. Apalagi daerah cyberpunk Jepang itu punya ciri khas dan estetika tersendiri gitu ya. Jadi sangat menarik sekali untuk melihat visual yang ada pada anime ini. Jadi Akudama Drive ini menceritakan mengenai daerah Jepang yang terkena peperangan. Oleh karena itulah, Jepang terbelah menjadi dua bagian, ada daerah Kanto dan daerah Kansai. Gimana dalam ceritanya, Kansai menjadi daerah yang sangat bergantung pada daerah Kanto. Jadi kayak daerah yang terisolasi ya. Namun, seiring waktu berlalu, para polisi dan pemerintah mulai kehilangan kontrol akan kriminal yang ada di daerah Kansai, yang biasa disebut dengan Akudama. Itu maksudnya nama kriminalnya. Tapi jika terlihat di sini, Akudama sendiri bukanlah orang yang memiliki kekuatan super gitu ya. Cuman memiliki penguatan dalam tubuhnya yang sudah diberi alat-alat modern gitu seharusnya. Dan di sini saya coba akan membahas atau memberikan pendapat saya mengenai cerita yang dihadirkan, visual dari anime ini, dan itu semua akan saya bahas secara bertahap dalam video kali ini ya. Jadi menurut kalian gimana nih dengan seri anime Akudama Drive di sini? Apakah kalian suka dengan visual yang dihadirkan? Cyberpunk-nya keren gak tuh dalam anime ini? Lalu kira-kira menurut kalian seru nggak seri animenya? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasan anime yang saya buat, bisa dong ya subscribe channelnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru nantinya. Thank you. Pada pembahasan pertama, saya akan coba membicarakan mengenai cerita yang dihadirkan di sini. Dari informasi yang ada di My Anime List, anime Akudama Drive ini adalah cerita original yang dibuat di studio Pierrot, di mana project dari studionya cukup banyak tampil di musim kali ini, yang membuat banyak keraguan dari para penonton untuk cerita dan visualnya. Tapi biasanya ketika kita menonton cerita original, seharusnya kita bisa mengharapkan cerita yang cukup seru dan pastinya menarik untuk ditonton. Dalam episode pertama saja, kita sudah melihat sebuah cerita yang cukup tersusun dengan rapi, karena cerita langsung memperlihatkan mengenai siapa saja karakter utamanya. Meskipun tidak ada nama pasti untuk para karakternya, dan itu sebuah langkah yang cukup tidak biasa dari pembuat cerita. Karena daripada mementingkan nama karakter yang berujung-ujungnya harus menceritakan mengenai masa lalu mereka dulu. Karena si pembuat cerita kelihatannya memang hanya ingin fokus pada jalur cerita yang memang mementingkan misi yang diberikan oleh orang yang berbicara di balik robot kucing. Jika kamu sudah menontonnya ya, terlebih lagi fokus cerita yang memang kelihatannya belum terlihat jelas di awal episode 1, karena mereka hanya berusaha untuk menceritakan mengenai karakternya saja, di mana hal ini biasanya sebuah langkah yang cukup beresiko untuk membuat cerita semakin lama dan kadang-kadang membuat cerita semakin garing atau bosen gitu, ngebosenin lah. Tapi untungnya tidak di sini ya, karena lokasi dan karakter yang ada di sini sudah membuat suasana semakin menarik. Jika lebih dijabarkan, dari lokasi saja yang sudah terlihat, suasana cyberpunk itu membuat kita para penonton akan lebih merasuki suasananya daripada cerita untuk di awal-awal. Dan untuk karakter, meskipun tidak ada nama asli mereka saja, kita bisa melihat karakter-karakter di sini lebih terlihat hidup dan memiliki kepribadian mereka masing-masing, di mana membuat jalur ceritanya semakin nyaman untuk ditonton. Jujur saja, pada saat saya menonton 3 episode untuk review video di sini, gue pada awalnya nonton episode 1, itu di 11 menit pertamanya, gue udah merasa kayak nonton 20 menit satu episode, karena saking terpukau dengan suasana lokasi dan cerita yang ada, membuat gue nggak sadar. Dan pada saat 11 menit itu saya pikir, wah udah mau habis. Lalu saya lihat durasi animenya, ternyata masih ada sisa 12 menit lagi, kalau nggak salah. Karena durasi satu episodenya kan 23 menit pada episode 1. Dimana di situ gue sadar, gue sangat merasuki atau saking fokusnya sama ini cerita, membuat gue cukup senang dengan anime ini juga jadinya, karena kita bisa dibuat fokus untuk melihat cerita yang ada lalu mengikuti sampai full, bener-bener ngeliatin apa aja yang ada pada anime ini. Apalagi tujuan ceritanya sebenarnya baru ditunjukkan pada episode 3, di mana mereka sudah datang ke keretanya atau sudah masuk ke dalam kereta. Sesuai dengan judulnya yang bernama Akudama Drive, di mana artinya adalah perjalanan penjahat kalau saya artiin ya. Jadi seharusnya di kereta inilah yang akan menjadi fokus utama cerita yang ada di sini. Jadi 2 episode pertamanya gimana? Untuk 2 episode pertama itu sebenarnya untuk menunjukkan semua karakter yang akan sering muncul dalam cerita ini. Jadi mereka itu kelihatannya membuat 2 episode hanya untuk mengenalkan semua karakternya, dari yang main karakternya sampai ke karakter support. Tapi masalahnya adalah tidak ada yang sadar kelihatan dari para penonton, karena kita sudah terlalu fokus pada cerita dan visualnya kan. Jadi kita udah nggak peduli lagi sama yang lain, karena saking penasaran dengan cerita selanjutnya. Apalagi ceritanya juga nggak berat-berat banget dan masih cukup enteng untuk dicerna.
Ngomongin soal visual suasana lingkungan, kita akan masuk kepada pembahasan kedua mengenai visual grafisnya, yang menjadi daya tarik tersendiri dari seri anime ini ya, dimana desain visual daerah dalam cerita ini kelihatannya cukup keren, karena mereka mengangkat daerah cyberpunk Jepang, dimana kalau kalian tidak mengerti cyberpunk itu apa, itu adalah sebuah subgenre fiksi yang menggambarkan keadaan distopia disertai pemanfaatan teknologi tingkat tinggi yang sudah maju atau bisa dibilang teknologi masa depan. Yang masih kurang ngerti, mungkin kalian bisa melihat gambar-gambar yang sudah saya masukkan atau saya berikan di dalam video, dimana seperti banyak hologram daerahnya, robot-robot, tapi terkesan masih kumuh dan tidak baik lingkungannya. Itulah yang disebut dengan cyberpunk, sebuah percampuran distopia dengan teknologi tingkat tinggi. Apalagi dalam visual desain karakternya saja, semuanya kelihatan cukup bagus ya, karena desain karakternya itu tidak terlalu berlebihan dan masih cukup normal. Jadi para penonton itu masih bisa mengikuti pergerakan karakter ketika bertarung. Yang saya maksud adalah proses di otak kita, maksudnya ketika melihat adegan bertarungnya. Karena kalau desain karakter terlalu berlebihan, kadang membuat suasana bertarungnya jadi kurang enak, karena otak kita tidak mampu memprosesnya secara cepat, karena banyak partikel-partikel yang ada pada karakternya. Dan di sini semua desain karakternya itu sudah cukup rapi dan tidak terlalu berlebihan, jadi cukup gampang juga. Terlebih mereka tidak melepas suasana cyberpunk dalam desain karakternya, jadi ya masih berasa suasana cyberpunk itu masih berasa banget dalam tubuh karakternya itu ya. Apalagi di episode 2, kita bisa melihat sebuah pertarungan antara Akudama dengan eksekutor si cewek berpakaian putih dari pihak polisi. Nah, di situ kita bisa melihat sebuah animasi yang cukup keren karena percampuran dari pergerakan pertarungan karakter dengan lingkungannya yang berubah-ubah dan bergerak mengikuti pergerakan kaki si karakter. Itu membuat suasana pas nontonnya menjadi sebuah hal yang luar biasa ya untuk anime ini. Jadi dari 2 episode awal itu, kita dibuat terpukau sebenarnya dengan lingkungan daerahnya dan suasana pertarungan dari para karakternya. Dan untuk episode 3, kita akhirnya bisa melihat fokus tujuan dari anime ini apa. Sedikit tambahan, ada satu hal lagi nih yang unik, yaitu pada visual animasi transisi pada animenya, dimana terlihat cukup unik ya, dan menarik gitu untuk dilihat. Karena mereka membuat sebuah animasi seperti potongan-potongan bagian letak tempat barunya sambil ada pergerakan dari karakter. Itu unik banget asli, dan jujur itu mirip banget dengan transisi dari Danganronpa. Mungkin karena transisi ini ya, teman-teman penonton menganggap anime ini ada miripnya dengan seri Danganronpa. Tapi kalau yang saya lihat, cuman transisinya aja nih yang mirip. Sisanya mah udah pasti jauh beda. Jadi overall ini anime sebenarnya cukup enak dan menarik untuk diikutin dan ditonton pastinya. Namun jujur saja, ini anime bisa jadi hidden gem atau harta karun tersembunyi dari anime musim ini ya, dimana cerita dari jalur dan visualnya yang menarik yang membuat banyak orang yang menontonnya seri anime Akudama Drive cukup terpukau dengan anime original seperti ini. Namun kita belum bisa melihat cerita dari endingnya. Namun dari 3 episode yang sudah saya tonton di sini terlihat banyak sekali yang memang sangat menarik untuk diikutin dan dilihat dari segi ceritanya. By the way, thank you untuk teman-teman di kolom komentar yang sudah merekomendasikan atau meminta saya mereview anime ini. Nah, itu aja pendapat gue mengenai Akudama Drive. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka pembahasan video ini, tekan dong tombol subscribe-nya agar membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.